namanya manusia pilihan tadi itu baik disebut sebagai Satria Peninggi, Imam Mahdi, Bocah Angon, dan lain sebagainya, guru-guru yang telah sampai kepada tingkatan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang betul, bahkan mereka menyimpan yang namanya tali tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan para sahabat kembali dalam program ngasah ngaji akal sehat dan hati selamat. Pada kesempatan ini sebagaimana biasanya kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat dari berbagai daerah maupun dari negeri jiran dan negeri-negeri yang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang datang pada pekan ini yaitu berasal dari daerah Bandung. Ini Bandung lagi ya. Alhamdulillah dari Bandung ini, dari bernama Asep Turmuzi, bertanyakan, Ceng, apa yang dimaksud dengan makna dari sebuah hadis? Ini saya pernah mendengar dan bahkan saya juga membaca, yang berbunyi bahwa apabila kita mengulurkan tali ke bumi, maka akan kena kepada Allah. Wah, ini hadis luar biasa ini dari Kang Asep ya, Kang Asep dari Bandung. Baik, akan kami berusaha untuk menjawab, semoga bisa menjawab dengan baik dan terkhusus oleh Kang Asep bisa dicerna nanti pemahaman kami yang akan kami sampaikan. Pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Asep yang berasal dari Bandung tadi, yang mencoba menanyakan tentang hadis yang pernah didengar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hadis tadi kalau dalam lafaz bahasa Arabnya, ya tadi Kang Asep menyampaikan maknanya saja, terjemah secara bahasa. Hadis tersebut berbunyikan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadih law annakum dalaitum hablan ilal ardi sufla lahabatu 'ala Allah. Sekali lagi kami bacakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih law annakum dalaitum hablan ilal ardi sufla lahabatu 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini sekali lagi kami terjemahkan bahasa Indonesia, tadi Kang Asep juga telah menyampaikan terjemahnya. Ini lengkapnya, bahwa hadis inilah hadis panjang ya hadisnya, tapi kami potong saja sebagaimana tadi Kang Asep sampaikan. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersumpah, demi, katanya kan tadi kan, wallazi, demi jiwa Muhammad di tangannya. Di tangan siapa? Ya pasti hu di sini dhamirnya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita adikan lagi, demi jiwa Muhammad di tangannya Allah, kalau seandainya kalian mengulurkan tali ke bumi yang tingkat dasar, maka pasti akan mengena kepada Allah. Ini kalimatnya ada pasti, karena dipakai ditambah dengan lam taukid. Jadi lam taukid itu menegaskan. Jadi ini apa? Menegaskan, memastikan lahabatu 'ala Allah, pasti akan mengena kepada Allah. Itu terjemah daripada hadis
secara makna bahasa Indonesia. Nanti kita akan coba maknai daripada hadis tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hadis tersebut pernah disebut juga, ada dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, itu kitab tafsir yang menjelaskan tentang surat Al-Hadis. Juga hadis ini juga pernah disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam tafsirnya, dan beberapa kitab-kitab lain yang pernah menukil tentang hadis ini. Namun sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kami pertegas bahwa hadis ini juga bersambung, artinya memiliki korelasi dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Apa diantaranya? Di antaranya adalah karena kami kata hablun. Hablun itu artinya tali. Yang mana dalam surat Qaf ayat 16 disebutkan juga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada kata hablun. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 103 juga berbunyi wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada kata juga hablun. Kemudian dalam surat Ali Imran 112 juga berbunyi duribat alaihimuz zillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dalam surat Ali Imran disebut dua kali kata hablun, itu hablun minallah wa hablum minan nas. Ini juga ada kata hablun. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hadis tadi itu ternyata telah disebut juga saripati daripada intinya, saripati daripada isinya, itu tentang tali tadi itu disebut dalam Al-Quran. Nah, nanti bagaimana beberapa pandangan ahli hadis terhadap hadis tersebut? Karena setelah kami mempelajari hadis tersebut itu, ada dua pendapat. Ya. Akan selalu ada muncul dua pendapat ketika melakukan sebuah studi Islam, mengkaji terhadap teks dalam kitab suci maupun dalam teks hadis minimal ya, terutama dalam hadis-hadis Rasulullah selalu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama selalu mengatakan bahwa itu adalah benar hadis, dan pendapat yang kedua yang mengatakan adalah itu adalah bukan hadis, baik nanti posisinya baik dhaif, lemah, bahkan mursal, bahkan maqtu, dan beberapa tingkatan hadis yang lain. Sekarang kami nyampaikan bahwa ada beberapa golongan ulama atau ahli hadis yang mengatakan bahwa hadis ini adalah lemah, dengan alasan utamanya karena melihat kepada perawinya, diantaranya yaitu dari Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri juga pernah menyampaikan tentang hadis ini, yang intinya bahwa Hasan Al-Basri tidak langsung mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diantaranya itu. Yang kedua alasannya karena beberapa ahli hadis yang melihat bahwa Hasan Al-Basri ini orangnya mudallis. Mudallis itu bisa orang masuk dalam kategori bahwa tidak bisa dipegang, tidak amanah, berbohong, dan sebagainya. Kata sebagian daripada ahli hadis. Yang ketiga alasannya bahwa lafaz atau kalimat hadis ini artinya asing di telinga para ahli hadis. Masa katanya ada tali yang bisa berhubungan dengan Allah, itu kan artinya bagi mereka ini hadis ini mutasyabihat ya, tidak masuk rasional, tidak masuk akal. Yang keempat, ini yang menarik ini, para ahli hadis yang mengatakan hadis ini lemah, tapi mereka tidak memberikan argumen, tidak secara rasional terhadap minimal terhadap kalimahnya, isi daripada hadis tersebut, tanpa melihat para perawinya, tapi isi daripada atau pesan daripada kalimat tersebut
mereka tidak menjelaskan secara detail, bahkan mungkin akurat atau rasional sehingga bisa kita terima bahwa hadis itu adalah lemah. Nah, tapi juga bahwasan dari sebagian ulama lain yang saya katakan tadi, bahwa tadi yang mengatakan ada sebagian mengatakan lemah, juga ada mengatakan bahwa hadis itu adalah, bahwa hadis tersebut itu adalah posisinya adalah hasan atau baik, atau istilah bahasa umumnya adalah hadis itu hasan, baik, benar dan bisa diterima. Itu yang mengatakan hadis itu adalah hasan atau baik bisa diterima. Kenapa hasan? Karena hadis itu banyak disampaikan oleh para ulama, dan ulamanya tentu para ulama yang bukan sekedar dapat memahami sebuah teks dari sisi lahiriahnya saja, tapi dari sisi dari esoteris, dari sisi pesan daripada hadis tersebut itu bisa diterima secara rasional. Itu diantara hadis yang para ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hasan atau benar dan bisa diterima. Nah, yang menarik itu kebanyakan para ahli hadis dari, artinya boleh kami katakan dari Syarqul Ausat, dari Timur Tengah, dari negara-negara yang mayoritas berbahasa Arab. Nah, yang menarik bagaimana pendapat para ulama yang ada di Nusantara di Indonesia ini. Ya, di antaranya yang pendapat dari para ulama. Nah, ternyata dari para ulama ini yang ada menarik di kalangan Nusantara ini, kami langsung bertemu dengan para guru-guru yang bisa menerangkan isi daripada hadis ini. Itu cukup menarik. Mereka, karena permasalahan di hadis ini ada katanya, ada kata hablun, ada kata tali, terus kedua mengena, jadi ada kata tali, habato, kemudian mengena kepada Allah, ini yang hadiskan. Nah, di ulama para Nusantara, di ulama di Nusantara di Indonesia, ternyata mereka bisa menerangkan isi daripada kalimat hadis tersebut, sehingga bisa rasional, bisa diterima sesuai dengan ayat daripada Al-Quran, itu dari pandangan para Nusantara. Seperti apa yang pandangan ulama atau beberapa guru-guru yang menjelaskan terhadap kedudukan hadis tersebut, yang memiliki korelasi bahwa diperkuat juga dengan Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pandangan ulama, sebagian ulama yang ada di Nusantara, atau yang pernah kami temui oleh beberapa guru-guru, menjelaskan tentang isi daripada hadis tersebut, bahwa law annakum dallaitum hablan ilal ardi sufla lahabatu 'ala Allah, isinya ya. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, tadi kalau awalnya ya. Apa pandangan ulama tadi itu, ulama yang ada di Nusantara ini, ya, tentang hadis tersebut? Karena ternyata hadis tersebut tadi itu telah ada juga, intinya adalah kata hablun dalam Al-Quran. Tentu kalaulah ada sebuah teks keagamaan yang suci, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis, dan kalaulah memang misalkan dalam hadis tadi sebagian ulama ahli hadis yang ada di Timur Tengah mengatakan sebagian itu lemah, seperti ditahrij oleh ulama besar seperti Nasruddin Albani yang mentahrij bahwa hadis itu dhaif. Tapi sementara dalam Al-Quran juga ada. Bagaimana sebuah hadis bisa bertentangan dengan Al-Quran? Kan ada sebagai para ulama bahwasanya kalau ada sebuah dual teks keagamaan itu Al-Quran dan hadis, misalkan kalau hadis itu bertentangan dengan sebuah ayat atau tidak berkorelasi, maka yang paling diambil yang paling utama adalah daripada ayat. Nah, bagaimana kalau seandainya ayat itu tidak berkorelasi dengan hadis, atau mana yang akan dipegang? Ya pasti yang utama adalah Al-Quran, karena hadis ini minimal menerangkan terhadap daripada ayat. Atau dalam pandangan sebagian guru tidak pernah yang namanya bertentangan, tidak berkorelasi antara ayat dan hadis. Dan memang kalau kami kaji itu antara beberapa hadis-hadis yang sebagian ulama daripada Timur Tengah itu adalah dhaif, lemah dan sebagainya, sebenarnya tidak memiliki kelemahan.
tapi sebenarnya mengisi, menerangkan terhadap ayat yang ada. Namun karena mungkin istilah bahasa kami, mungkin istilah para guru-guru kami mengatakan, sebagian ulama itu ketika berhadapan dengan kata-kata ataupun dengan kalimat yang itu dirasa itu mutasyabihat, yang perlu ditakwil, yang perlu dipikir secara dalam, mereka tidak berani untuk menerjemahkan, apalagi menafsirkan, menjelaskan secara rasional. Tidak berani itu ketika berhadapan dengan mutasyabihat seperti hadis ini. Karena logika mereka itu, masa ada tali bisa mengena kepada Allah, sementara Allah bla 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 bla, ya, itu bisa diterangkan dalam kajian tauhid. Tapi beberapa guru di Nusantara, atau mungkin sebagian besar guru yang senang mengkaji ayat-ayat yang dipandang mutasyabihat, yang perlu keras untuk memikirkannya itu, para guru justru senang, bahkan mereka senang mengkajinya, ayat Al-Quran maupun hadis yang tadi itu yang dipandang oleh sebagian misal daripada ulama yang ada di Timur Tengah itu adalah dalam kategori mutasyabihat. Mereka justru para guru-guru yang pernah kami ketemu, mereka memperdalamnya dengan serius, dan itu ditemukan ada sebuah korelasi seperti halnya hadis yang di atas tadi itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadi tadi itu, ternyata punya hubungan korelasi dengan dekat dengan ayat tadi itu, seperti wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada dengan ayat tadi itu, dzuribat alaihimuz zillatu aina matsukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi pas tinggal permasalahan tali yang mana yang harus kita cari itu, yang harus kita temukan itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau menyembunyikan isi daripada Al-Quran kepada para hambanya. Cuman bagaimana kita mengkaji daripada firman-firman Allah yang memang dipandang oleh sebagian para mufassir yang melakukan studi Islam, itu adalah sesuai dengan kemauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutup-nutupi daripada firman-Nya. Justru Allah itu ingin membuka firman-Nya agar bisa dipahami dengan baik. Bisa tadi seperti halnya kata hablun, itu kami pernah menjelaskan tentang kata hablun. Hablun itu udah ya maknanya minimal ya tali. Apakah memang Allah tidak tahu bahwa tali itu bahasa Arabnya hablun? Pasti Allah lebih tahu yang mana hablun itu adalah tali. Tapi sekalipun muncul nanti beberapa penafsiran tentang hablun, ada sebagian yang menafsirkan itulah agama, ada sebagian lagi yang menafsirkan bahwa itu syariat, dan sebagainya, itulah penafsiran. Tapi minimal kita kaji yuk, kita kaji secara bahasa, secara linguistik, menurut kamusnya. Minimal kita ambil bahwa hablun ini tali. Kira-kira ayat kalau kita artikan kata itu hablun, atau yang hadis tadi kita ambil, kita maknai pertama adalah hablun, kira-kira bisa kita sampai nggak? Bisa kita mencerna nggak dengan kata hablun? Nah, ternyata hablun itu setelah kami tadi itu berjumpa dengan guru-guru, bahwa hablun itu ya tali. Tinggal tadi itu, bagaimana kita bisa menerima, merasionalkan tali itu, juga kita bisa menerima dengan hati, dengan lapang dada menerima tersebut. Bahkan bisa membuktikannya secara material. Karena seluruh yang namanya isi pesan daripada firman Allah itu adalah makul, rasional. Begitu juga pesan-pesan daripada hadis Rasulullah SAW, semuanya adalah rasional. Nah, kata hablun atau hadis tadi itu, para salih, para pencari kebenaran yang senang mengkaji dari satu ayat kepada ayat yang lain, senang mengkaji daripada satu hadis dengan hadis yang lain, di antaranya para orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Kenapa orang-orang pilihan? Ya, karena orang pilihan memiliki pemikiran yang cerdas, memiliki wawasan yang luas, dan terutama memiliki hati yang selamat. Hati salim itu ya selamat. Hati selamat adalah hati yang baik, hati yang benar, yang bisa menerima seluruh daripada pesan Al-Quran maupun seluruh pesan daripada hadis Rasulullah SAW dengan benar dan tepat. Tentu mereka memahami bukan secara logawi, secara akal, secara menurut bahasa, tapi secara siyahi, secara konteks juga mereka memahami
Bahkan mereka masuk lagi ke ranah dalam makna ruhani, secara ruhani, memiliki tajribah ruhani, ya. Memiliki pengalaman secara ruhani. Itu ditulis oleh para guru-guru tentang ayat-ayat yang tadi itu sekali lagi dianggap mutasyabihat. Nah, di antaranya yang sering kita lagi ramai di Indonesia, misalkan tentang Satria Piningit, manusia pilihan, baik Imam Mahdi, apalagi Bocah Angon, itu mereka bahkan memahami dengan baik dan benar terhadap kata hablun yang ada di Al-Quran maupun dalam hadis di atas tadi itu, lawahabato kan, tadi itu lau dalaitum lau annakum dalaitum hablan itu pakai katanya hablan kan, lau annakum dalaitum hablan ilal ardi, kalau sampai kau katanya kalian, kata Rasulullah SAW, mengulurkan tali ilal ardi sufla, ke bumi yang tingkat terdasar, maka akan bisa mengarah kepada Allah. Nah, Satria Piningit tadi itu manusia pilihan Imam Mahdi dan sebagainya, yang merupakan manusia yang cerdas, yang memiliki akal rasional dan hati selamat, itu betul-betul mereka memahami. Bahkan istilah guru sambil bergurau kepada kami ini, bahkan katanya, yang namanya manusia pilihan tadi itu baik disebut sebagai Satria Piningit, Imam Mahdi, Bocah Angon, dan lain sebagainya, guru-guru yang telah sampai kepada tingkatan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang betul, bahkan mereka menyimpan yang namanya tali tersebut. Itu lagi kalau kita lagi berguraunya itu begitu, guru-guru bahkan menyimpan. Tinggal permasalahan sekarang adalah bagaimana kita bisa menerima pemahaman bahwa tali itu adalah betul-betul bisa dipegang, bahkan disimpan kalau istilah para guru-guru tersebut. Nah, mari sahabat semuanya, silakan tanyakan kepada guru-guru Anda. Pasti guru-guru Anda yang senantiasa mengkaji sebuah teks baik dari sisi bahasa, secara kamus maupun secara kontekstual, dan ketiga secara pendekatan rohani, pasti bisa menjelaskan dengan detail dan baik. Kemudian pertanyaan adalah siapa Satria Piningit tersebut yang bisa kita cari panutan, yang bisa kita dengar penjelasannya terhadap kata tadi itu hablun dalam hadis Rasul maupun hablun dalam ayat Al-Quran. Kemudian siapakah atau bisakah kita ini memegang terhadap tali yang dimaksud? Bahkan bisa berusaha bagaimana orang-orang yang menyimpan tali tadi. Kalau istilah guru-guru kami itu yang sempat menyimpan itu, bisa nggak kita bisa menyimpannya? Karena barang siapa yang telah bisa mengetahui dengan baik hadis yang tadi di atas, law annakum dalaitum hablan ila ardi sufla lahabatu Allah, maka mereka akan selamat. Dan mereka telah sampai minimal telah memulai tangga daripada ruhani. Karena disebut dalam Al-Quran kan, Zuribat alihimul zillatu aina masukifu ila bihablin minallah wa hablin minas. Silakan dengan keterangan penjelasan ini kami telah menjelaskannya di sebuah video ini. Yang pasti bahwasanya tali ini kalau diulur ke bumi yang terdasar, tinggal permasalahan bumi terdasar yang mana? Karena minimal bumi itu ada 7 lapisan, langit ada 7 lapisan. Tinggal kita buka cerita satu persatu, dari mulai bumi level dasar, level pertama sampai bumi level ke-7. Ini dibilang ilal ardi sufla, kepada level bumi yang terdasar akan sampai. Harus diterangkan secara face to face hal-hal ini. Kenapa hal ini harus disampaikan secara face to face? Karena menjelaskan hadis ini maupun ayat tadi itu betul-betul harus disampaikan dari hati ke hati. Artinya seorang guru menjelaskan dengan hati terbuka, dengan penuh senang hati, seorang yang mendengarkan muridnya pun mau mendengar dengan hati. Jadi kita mulai dari hati ke hati. Bukan guru menjelaskan dengan hawa nafsunya, atau para murid juga mendengar dengan nafsunya. Yang terjadi adalah antara hawa ke hawa. Gitu. Yang ada adalah muncul sebuah ego. Tapi kalau disampaikan dari hati ke hati, maka akan terjadi sebuah saling menerima terhadap penjelasan guru, dan guru juga menerima dengan lapang terbuka dan baik, bahkan bisa tercerahkan itu setelah memahami daripada hadis
wallazi nafsu Muhammadin biyadi law annakum dalaitum hablan ilal ardi sufla lahabatu 'ala Allah. Jadi untuk jawaban dari untuk sahabat Kang Asep tadi, mungkin itu dari kami. Artinya kami hanya mempertegas bahwa benar betul kalau seandainya kita mengulurkan sebuah tali, tali dari tali yang mana ke tingkat bumi yang terdasar, maka akan mengenal kepada Allah. Itu betul terjadi adanya daripada guru-guru yang diterangkan yang ada yang pernah kami temui di Nusantara. Nah, semoga juga kami selalu mendoakan kepada sahabat, terkhusus Kang Asep yang ada di Bandung dan umumnya sahabat-sahabat yang senang mencari sebuah kebenaran sampai betul-betul ainul yakin. Salah satu betul ain kan mata. Artinya bagaimana keyakinan itu bisa dilihat dengan mata, tentu dengan mata-mata baik mata rohani maupun mata lahiriah maupun batiniah. Betul-betul kita bisa menggunakan dua mata. Artinya yang mata yang secara kasat mata maupun secara mata batin, secara mata hati. Kami doakan semoga sahabat semuanya bisa mendapatkan, menemukan guru yang bisa menjelaskan dengan secara pasti, bahkan bisa menunjukkan ini loh tali yang pernah disimpan, dipegang oleh para manusia pilihan, ya, kalau istilah guru kami ketika bergurau dengan para murid-murid, dengan para santrinya. Jadi sekali lagi kami menjelaskan bahwa betul hadis ini benar adanya, kan tadi didukung, diperkuat dengan ayat. Jadi benar-benar benar adanya, bukan lagi sebagian tadi kami ya menghormat juga kepada para ulama yang memandang sebuah hadis lemah, juga memandang kepada ulama yang alhamdulillah bersyukur yang bisa menerangkan, membuka bahwa hadis ini benar-benar adanya, terutama kepada guru-guru yang bisa membuktikan terhadap daripada hadis tersebut maupun ayat yang telah disebut dalam Al-Quran sebagai firman yang benar-benar adalah teks suci, tidak ada lagi teks suci di atas daripada Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga sahabat semuanya bisa memegang, bahkan bisa juga menyimpan yang namanya tali ajaib ini, ya. Boleh katakan tali ajaib, karena tali itu bisa menghubungkan dengan Sang Maha yang pernah mencipta diri manusia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.